Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Alisan dengan NPM saya 2375821. Di sini saya akan mempresentasikan final project network programming sebagai tugas akhir dari mata kuliah network programming. Judul materi kali ini adalah User Management System. Di sini, pertama terdapat pendahuluan. Pada proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah user management system berbasis REST API menggunakan framework Python Flask. Sistem ini mengelola pengguna dengan berbagai peran dan menyediakan fitur create, read, update, dan delete. Yang diperlukan sistem ini akan mendukung setidaknya dua jenis peran, yaitu pertama ada administrator dan operator. Untuk tujuan proyek, tujuannya pertama itu adalah untuk mengembangkan sistem yang digunakan oleh administrator untuk mengelola pengguna dan kelompok pengguna. Kemudian yang kedua, memberikan akses kepada pengguna untuk mendaftar, mengelola profil, dan mengakses fitur yang relevan dengan perannya. Dan yang ketiga, menyediakan fitur pencarian dan pelacakan aktivitas untuk memantau aktivitas yang terjadi di dalam sistem. Kemudian di sini ada link ke proyek. Di sini terdapat pertama itu ada model data. Nah, sebagai data user, model menyimpan informasi profil pengguna sistem seperti ID, username, password, full name, status, feed time, dan last login. Kemudian di user group terdapat ID, name, dan description. User group membership terdapat ID, user ID, dan group ID. Dan untuk terakhir ada aktivitas login. Activity log yang menyimpan daftar aktivitas yang dilakukan oleh semua user dalam sistem. Yang isinya adalah ID, user ID, activity type, tipe, activity time, dan detail. Yang kedua di sini ada fitur sistem. Pertama ada create user. Pada create user, administrator dapat menambahkan pengguna baru, operator dapat melakukan registrasi. Kemudian untuk create user, administrator dapat melihat daftar pengguna, sedangkan operator dapat melihat profil mereka sendiri. Untuk update user, administrator dapat mengupdate semua file pengguna. Operator hanya dapat mengupdate full name dan password mereka sendiri. Kemudian untuk delete user, administrator dapat menghapus pengguna. Dan terakhir ada search user. Administrator dapat mencari pengguna berdasarkan username atau full name. Untuk yang user group management, create user group, administrator dapat membaca, memperbarui, dan menghapus grup user. Dan administrator dapat menambahkan atau menghapus pengguna dari grup. Dan untuk activity logging, sistem mencatat semua aktivitas pengguna seperti login, logout, perubahan password, dan lain sebagainya. Administrator dapat melihat seluruh daftar aktivitas. Dan untuk keamanan, pengguna dengan status disable tidak dapat login. Yang kedua, validasi password lama saat pengguna mengubah password mereka sendiri. Yang ketiga, administrator harus memasukkan passwordnya saat mereset password pengguna lain atau mengubah grup pengguna. Dan yang terakhir adalah implementasi CSRF prevention untuk setiap endpoint dengan post method. Oke, di sini kita langsung masuk ke program sebagai administrator. Pada program kali ini, saya menemukan modul Flux sebagai untuk menjalankan sistemnya, REST API untuk menjalankan sistemnya, kemudian ada Flux SQL Alchemy sebagai database-nya. Sebagai security-nya saya menggunakan Webstack Security, kemudian sebagai date time-nya, sebagai penunjuk waktunya, dan sebagai pengaman atau dekorator saya menggunakan Flux JWT Extend. Kemudian di sini terdapat class user. Oh, di sini pertama ada app-config SQL database URI. Ini sebagai database. Tepat kita menyimpan database nanti. Kemudian, nah ini untuk SQL track modification, JWT secret key, sebagai kunci rahasia untuk JWT.
Di sini terdapat model untuk kelas user seperti ID, username, password, full name, status, create time, kelas login, dan activity log. Dan untuk di model untuk user group, di sini ada ID, name, dan description. Dan untuk user group membership, terdapat ID, user ID, group ID, user, dan group. Dan untuk model activity log, terdapat ID, user ID, activity type, activity time, dan details. Nah, di sini terdapat app route, register, method, post. Jadi di sini kita menggunakan endpoint register untuk meregistrasi pengguna. Sebagai satu langkahnya kita menggunakan di Postman di sini. Karena saya sudah mendaftarkan pengguna, seperti ini. Kita akan mencoba mendaftarkan pengguna. Register, di sini ada full name, password. Oke. Sebagai full name-nya di sini saya akan ganti. Di sini kita akan mencoba mendaftarkan pengguna. Faktor 3. Pengguna berhasil diregistrasi. Kemudian untuk endpoint yang kedua adalah di sini adalah untuk endpoint untuk meregistrasi seorang pengguna. Kemudian di sini ada endpoint untuk login sebagai pengguna atau sebagai operator. Kita login. Kita menghapus 10 ya. Ketika kita berhasil login, terdapat akses token sebagai authorizer atau pengaman dalam setiap titik endpoint ke depannya. Ini menandakan bahwa pengguna yang berhasil login merupakan pengguna asli atau real. Seperti ini. Akses token ini adalah untuk seperti nanti untuk mengupdate, menghapus, dan mencari username berdasarkan nama. Oke. Di sini kemudian di sini ada untuk app route dengan endpoint user dengan method get. Fungsinya adalah untuk mendapatkan daftar semua pengguna sebagai administrator. Administrator dapat melihat semua daftar pengguna. User. Method get. Belum. Seperti ini. Ada? Setiap pengguna yang berhasil didaftarkan. Ini merupakan sebuah. Nah, ini seperti ini. Kita bisa melihat daftar-daftar pengguna atau yang telah mendaftarkan dirinya. Nah, di sini terdapat 5 ID, ya, artinya sudah ada 5 operator yang telah didaftarkan. Oke, kemudian di sini ada app route user init ID. Router ini untuk mengupdate pengguna rubah datanya. Jadi kita akan mencoba merubahnya. Untuk mengubah
mengubah, mengupdate-nya. Post, put di sini untuk mengupdate-nya. Surname, surname, name dan full name. Untuk mengubahnya, X, di terakhir atau ini. Nah, seperti ini. Jika kita telah berhasil mengupdate pengguna dengan ID nomor 5. Kemudian di sini terdapat app root untuk menghapus pengguna dengan user ID sama seperti yang di atas mengupdate tadi, cuman perbedaannya di sini menggunakan metode delete untuk menghapus pengguna seperti ini. Apa yang dapat? Ini Pak 3. User not segment. User. Kita akan menghapus, coba hapus satu ya. Ini satu. Oh, tidak berhasil. Sudah, kita skip saja lah. Kita akan menggunakan laporan saja sebagai patokan. Oke, seperti ini. Kita akan fokus pada laporan saja. Laporan yang telah diuji. Put user 3, user update. Nah, user 3, user delete. Pattern ini bisa sih untuk menghapusnya. User 3, ya, user 2. User laporan telah berhasil. Kita lanjutkan dulu ke app root yang setelahnya untuk memerlukan proses juga sih. Ya, yang pertama yang ini kita untuk mencari pengguna ya berdasarkan username. Kita akan mengetikkan user search dengan username-nya. Username operator ya, operator. Nah, jadi seperti ini. Ketika seorang administrator ingin mencari seorang operator menggunakan full name, maka akan muncul seperti ini di endpoint-nya.
terdapat. Ya. Kemudian setelahnya ini adalah app root untuk membuat grup pengguna baru. Seperti kalau kita mengulangi langkahnya saja, kita langsung ke melihat operator yang user group yang sudah saya inputkan saja. Groups, group, oke. Aduh, untuk melihat grup yang sudah terdaftar. Ini update grup, deskripsi update grup. Sini telah terdaftar grup 1. Kita akan membuat mencoba membuat lagi. Sini untuk membuat grup, pengguna menggunakan metode post. Oke, name. Ya, grup. Name, grup, deskripsi, name dan deskripsi ya. Name, grup 2. Description, grup, grup, or. Permen, ya. Grup, grup, pengenalan grup, grup, name, description, name, grup, description, ya, description, description, name, description. Ya, sudah kita menggunakan grup yang sudah terdaftar saja. Yang sudah terdaftar kan? Mengupdate grup menggunakan ID, description, grup ID-nya 1, namanya put. Kita akan mencoba mengupdate grup menjadi dari grup 1 menjadi namanya udah grup 2 for up nih. Coba. Kalau di laporan yang telah saya kerjakan di sini bisa. Kita mencoba menambahkan grup pengguna saja. Pengguna ke dalam grup. Menambahkan pengguna ke dalam grup ya, coba sebagai administrator. Karena kan ini kan sebagai administrator kan pertama bisa membuat sebuah grup,
menampilkan daftar semua pengguna grup, kemudian memasukkan sini untuk memasukkan pengguna ke dalam grup. Grup satu. Satu ada di user groups. Boleh delete kan? Groups tiga. Dan kalau untuk biaya laporan udah jadi, administratornya jadi. Si member group, remove user, coba grup satu remove user. Grup satu ada isi lagi cek dulu coba aja. Grup satu, member. Not accept. Mari kita berpacu pada laporan segala patokan. Panjang videonya kalau memang di cari kesalahannya dulu.
kode yang udah, nah, kita tadi udah sampai untuk udah bikin grup. Nah, ini kode untuk membuat grup nih sebelah. Sini menggunakan metode post untuk membuat sebuah grup. Kemudian untuk menambahkan anggota ke dalam grup, kita menggunakan metode post dengan endpointnya adalah groups. ID grupnya seperti ini. ID grupnya ini adalah satu. Kemudian ditambah ada user untuk menambahkan usernya ke dalam grup. Sebagai di sini untuk di body-nya kita akan menginputkan user ID dengan nama ID-nya seperti admin 1, admin 2 seperti itu. Nah, yang kemudian di sini adalah untuk mengupdate grup. Kita mau di sini menggunakan app root group group string ID dengan metode put. Ini groups mana groups ID-nya 2. Nah, berhasil diupdate. Nah, ini root untuk menghapus grup. Di sini adalah kode untuk menghapus grupnya seperti ini. Terus itu yang grup ketiganya seperti ini. Untuk menghapus grup, kita menggunakan metode delete dengan endpoint-nya groups dan ID groups-nya. Kayak kita ingin menghapus pada ID group 4, kita akan menggunakan di sini 4. Seperti itu. Tergantung grup ID mana yang ingin kita hapus. Ini untuk menambahkan ke dalam user. Ini pertama grup. Untuk menambahkan user ke dalam sebuah grup, kita menggunakan metode post, kemudian dengan endpoint ini groups, kemudian ID group dan menambahkan titik terakhir endpointnya adalah ada di user. Kemudian untuk di body-nya kita akan menambahkan user ID seperti admin 1, admin 2 dan seperti itu. Nah, jika telah berhasil di sini akan muncul pengguna berhasil dihapus dari grup. Pengguna berhasil ditambahkan berhasil di grup. Nah, untuk ingin menghapus pengguna menghapus user di dalam grup, kita merubah titik dari add usernya menjadi remove user. Ini jika berhasil. Pengguna berhasil dihapus dari grup. Akhir di sini adalah untuk melihat grup atau melihat semua isi member grup. Kita menggunakan metode get dengan group 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 kemudian grup ID-nya dan members-nya. Maka akan memunculkan hasil seperti ini grup 1 dengan members user 1, ID 1, usernya user 1. Terakhir di sini activity login. Untuk ketika kita ingin memunculkan activity login, kita menggunakan metode get. Kemudian nanti endpoint-nya adalah activity. Kemudian logs ini. Activity logs-nya berhasil di sini. Activity logs. Logs. Menampilkan daftar-daftar aktivitas apa saja yang telah dilakukan, baik itu pengguna, grup, maupun grup membership. Kemudian untuk kode program member, demikian. Jadi seperti itu untuk pemrograman pada kode sebagai administrator. Nah, setelah itu saya akan meneruskannya di kode sebagai operator.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi kedua yang itu tentang peran kita sebagai user di user management system. Baiklah, di sini saya akan memulai pemrograman saya terlebih dahulu. Oke, done. Oke, di sini server sudah berhasil dijalankan. Begini kita di sini akan menjalankannya atau mengetesnya dengan Postman dan melihat pemrogramannya menggunakan Visual Studio Code. Visual Studio Code. Oke. Nah, sebagai operator ini perannya. Oke. Kita akan mengujinya menggunakan Postman. Server sudah berhasil berjalan. Untuk pemrograman operator seperti ini. Sini terdapat data modelnya, kelas user, database modelnya. Ini ID, berisi ID, username, full name, password, role, dan status. Kemudian untuk user group ada ID name, ID, dan name. Untuk user group ada DB group user ID dan group ID. Untuk dekoratornya setiap login di sini kita akan mengimport function user ID login required. Sini setiap login kita akan setiap ingin melakukan perintah kita harus dilakukan login, apalagi misalnya kita keluar gitu. Nah, akan masukkan kita login required. Kemudian untuk admin pun seperti itu, sebagai user pun seperti itu. Di sini ada app before request. Setiap sebelum request kita di sini menggunakan CRF token. Kita akan meminta CSRF token kita. Kemudian di sini untuk membuat admin, karena fungsi yang membuat admin di sini adalah sebagai apa? Sebagai biar sistem ini tahu gitu kalau oh iya ini admin, ini user, bisa membedakan seperti itu. Kemudian di sini adalah app register. Register di sini. Oke. Sebelum register pasti kita biasanya melakukan CSRF. Get di sini CSRF untuk meminta token. Setelah minta token, kita akan melakukan registrasi. Sini untuk username-nya kita merubah menjadi RIA, full name-nya internet, passwordnya iya. Oke. Sini kita akan melakukan register pengguna. Register sebagai operator. Register. Oke. User create level. Di sini pesan telah berhasil bahwa user berhasil telah didaftarkan. Kemudian ketika sini kita akan masuk menjadi user. Setelah itu di pemrograman, user harus bisa login. Kita akan mencoba. Untuk login kita masukkan username dan password saja. Untuk login kita masukkan username dan password saja. Berarti untuk full name kita hapus. Login. Berarti kita harus mengumpulkan CRF token lagi. Jadi untuk setiap request yang kita berikan seperti metode, apalagi metode post,
Dia biasanya harus memasukkan CSRF token, dan CSRF token hanya bisa digunakan sekali pengujian saja, sekali percobaan saja. Kita login di sini ya, misalnya ini, misalnya ya, kemudian kita login, dan login berhasil ya. Setelah itu, ketika kita ingin melihat daftar pengguna, seperti ini, user, get, nah, seperti ini. Ketika kita ingin melihat daftar diri kita sendiri sebagai user atau operator, kita menggunakan metode get dan endpoint user. Kemudian di sini ketika kita ingin mengupdate user, kita harus menginputkan old password. Ketika kita ingin mengupdate password atau di sini ketika kita ingin mengupdate password, kita harus memasukkan password baru. Pakai password yang lama, kemudian memasukkan password baru seperti itu. Untuk password lamanya di sini ya. Untuk all ini ya, dan yang paspor. Pasportnya di sini email password, name paspor. Oke, kita di sini akan membuat name passwordnya menjadi just input pilot kolom pilot. Berarti password sudah berhasil. Sebagai user, saya bisa mengupdate password saya sendiri. Dan ketika saya ingin mengupdate password, saya harus menginputkan password lama terlebih dahulu sebagai sebagai keamanan, dan kemudian baru memasukkan password baru. Kemudian perintah di sini sistem. Itu nanti aja. Kemudian di sini metode put untuk mengupdate. Oke, kita akan ke laporan. Sini kita lihat perintahnya untuk tulisan nomor ini sudah sesuai. Jadi ini laporan pengujian 2. Create user sebagai seorang operator, saya ingin mendaftarkan diri sendiri hingga saya dapat mulai menggunakan sistem. Dan setelah digunakan tadi, setelah kita melakukan proses pengujian postman, sebagai user memang benar bisa mendaftarkan diri sendiri. Nah, kemudian sebagai seorang operator, saya dapat menggunakan pengguna baru ke dalam sistem. Di sini ketika saya ingin menambahkan pengguna lain, seperti misalkan di kode ini, di pemrogramannya di sini user get user method delete dan user root search group, tambahkan pengguna lain ya. Ini tadi bacanya sebagai seorang operator saya tidak dapat menambahkan pengguna baru ke dalam sistem. Ya benar, karena ketika sudah login ya tidak bisa menambahkan pengguna baru, hanya admin. Kemudian di sini sebagai seorang operator saya dapat melihat profil diri saya sendiri sehingga saya dapat memberikan informasi personal saya. Dan di Postman juga bisa ingin melihat share, kita menggunakan metode get, otomatis muncul pesan di sini. Nah, name, dan sebagai seorang operator saya tidak akan melihat pengguna lain yang ada dalam sistem. Oke, kita coba.
Operation not permitted karena status kita sebagai orang operator bukan administrator. Kemudian di sini baik perintahnya. Sebagai seorang operator, saya dapat mengubah full name dan password saya sendiri. Saya ingin menjadi akurat dan menggunakan informasi personal saya bisa. Jadi kalau lihat paspor juga bisa. Sebagai seorang lagi tidak dapat mengubah full name password pengguna lain dalam sistem. Ketika saya ingin mengubah pengguna lain seperti ini. Wood misalkan. Nah, seperti ini operasional permitted. Status kita tadi balik lagi, status kita bukan administrator tapi operator. Bisa otomatis saya dapat melakukan pencarian pengguna yang telah saya tidak perlu melakukan pencarian pengguna yang telah mendaftar di sistem. Misalkan ya, saya tadi kan misalkan saya pernah mendaftarkan seorang atau ingin melihat seseorang, berarti kita menggunakan usaha. Carinya kita menggunakan di sini tempatnya adalah search dan search. Di sini terdapat pesan search functionally is restricted admin user. Ya kalau di sini usernya hanya bisa mencari user lain itu hanya bisa dilakukan oleh admin saja. User, kalau user dia hanya sebatas untuk mencari data diri saya, mencari data diri dia sendiri seperti ini. Kemudian di sini sebagai sarana tidak menemukan kelompok pengguna baru ke dalam grup sistem, grow, bos, dan kita ingin membuat grup seperti itu ya. Sebagai operator ingin membuat grup. Mulai itu error kan satu buat server ini personal permitted kita ingin membuat grup subgroup dan yang lain seperti subgroup membuat update juga tidak bisa administrator mendelete pun tidak bisa karena administrator dan melihat apalagi setelah itu di sini di laporan terakhir nih terakhir login disable user sebagai seorang operator disable tidak masuk ke sistem melalui menu login. Oke, kita di sini akan membuat laporan yang sudah saya pernah kerjakan. Aduh. Oke, pasti dan bekerja kelompok nih tinggal ini. Yang ini nih belum nih. Ngomong aja di tadi. Dia aktif loh. Kita nilai teman-teman. Aduh. Apa ke belakang? Oke. Di sini ini adalah laporan yang sudah saya kerjakan. Nah, tadi kita akan membahas tugas terakhirnya nih. Yang ini sebagai login sebagai disable user story pada kode ini operator yang memiliki status disable tidak bisa login dikarenakan statusnya dan terdapat perubahan di database dari semuanya user aktif menjadi disable. Perubahan ini terjadinya di database ketika kita ingin sebagai administrator dia bisa merubah status
seorang operator yang dari aktif bisa menjadi disable. Kemudian baliknya ada yang dari disable bisa menjadi aktif seperti ini. Seperti ini. Nah, seperti ini inaktif. Sering seperti ini ada yang inaktif. Nah, statusnya. Misalnya ada yang aktif, inaktif, aktif, aktif, aktif. Seperti user ini tidak aktif ya. Misalnya ketika ingin mengubah user satu ini menjadi tidak aktif, ya kita ubah saja di sini. Inak, inas, oke, seperti itu. Dan validasi paspor saat mengubah password. Pada kode ini setiap user yang ingin mengganti password baru, sistem otomatis akan meminta password lama sebagai langkah keamanan dan sistem untuk mengetahui bahwa yang ingin merubah adalah user asli bukan orang lain. Seperti ini, pemilihan passwordnya user. Ya, pertama menginputkan password baru sama seperti proses yang sudah kita lakukan tadi. Dan menginputkan password lama kemudian menginputkan password baru. Nah, kemudian setelah itu ada konfirmasi password administrator. Kalian poin ini sebagai user ID, paspor. Pengguna diharuskan untuk meminta validasi ke admin agar passwordnya dirubah. Jadi pada prosesnya admin akan login terlebih dahulu, kemudian admin akan merubah password pengguna agar tidak terjadi peretasan kata sandi pada user. Admin password. Jadi di sini tuh sebenarnya admin juga harus memasukkan password yang terlebih dahulu, kemudian baru memasukkan password baru pengguna baru. Password pengguna yang baru. Itu baru di sini. Server passwordnya user password reset sukses fully. Oke, sini penjaga CSRF. Nah, pada kode ini, sebelum proses register atau login menggunakan metode POS, pengguna wajib mengakses CSRF token. Bagi aturan pada setiap metode POS, CSRF token hanya bisa digunakan sekali pada aktivitas menggunakan metode POS. Ini merupakan langkah dalam pengamanan sistem. Misalkan ketika kita ingin register, gitu, kita harus menginputkan token CSRF tokennya di sini di headers. Hmm. Kemudian di register nih ini ada metode yang misalkan menggunakan POS gitu. Register setelah kita berhasil gitu register, kita ingin login harus memasukkan CSRF token lagi. Itu sebagai bentuk atau merupakan langkah dalam pengamanan sistem. Sepertinya demikian saja prestasi yang bisa saya lakukan. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga ilmu bisa bermanfaat dan bisa menyebarkan kebaikan untuk seseorang. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.